ada ahlul bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. Ana aqul bainana wa bainakum as-salaf, bainana wa bainakum al-kutub, kana fa yaqul al-bid'ah bainana wa bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya terhadap kitab Syarah Al-Wajibat Al-Mutahattimat Al-Ma'rifah ala kulli muslimin wa muslimatin, yang mana syarah ini dikenal atau disebut dengan At-Tanbihatu Al-Mukhtasarah, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi waffaqahullah. Sekarang kita memasuki halaman yang ke-28. Masih mengenai daripada barakallahu fikum wa hafizakumullah keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam dakwah beliau, bagaimana ritual dan juga kegiatan beliau dalam berdakwah. Kemudian pertama kali dakwakan adalah dakwah apa? Nah, barakallahu fikum, itu sekarang yang akan kita sebutkan di sini. Qala asy-syarih waffaqahullah, wan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam makatha fi Makkah 10 sinin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di Mekah 10 tahun. Nah, walaupun kalau kita telusuri pada asalnya 10 tahun tersebut sebelum apa? Sebelum beliau melakukan Isra Mi'raj. Nah, barakallahu fikum, karena umur beliau ketika meninggal berapa? 63 tahun. Kemudian waktu itu 10 tahun itu setelah kenabian, karena Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana dalam Sahih Muslim, nah barakallahu fikum, beliau diutus ketika umur 40 tahun, dalam artian diutus menjadi nabi. Paham ya? Diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Nah, kemudian setelah itu dakwah tauhid, menyeru bertauhid, menyeru kepada nah barakallahu fikum kalimat la ilaha illallah. Di Makkah waktu itu masih belum ada gangguan. Nah, kemudian selang 10 tahun tersebut, nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala angkat dalam artian Allah taala nah barakallahu fikum memperjalankan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kisah yang disebut dengan Isra Mi'raj itu. Paham ya? Nah, 10 setelah nah barakallahu fikum tahun ke-10 kenabian tadi itu. Nah, barakallahu fikum, jadi 10 tahun setelah diangkat menjadi nabi, nah barakallahu fikum, terjadilah Isra Mi'raj. Paham ya? Perjalanan malam hari dari Makkah ke mana? Ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Maha suci zat yang telah memperjalankan di malam hari hambanya, yaitu maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sana sebelum naik, nah barakallahu fikum, beliau melakukan sholat. Nah, beliau jadi imam. Padahal di belakang Nabi kita Muhammad SAW siapa? Ulul azmi. Paham ya? Ini menunjukkan bahwasannya dari lingkupan ulul azmi itu yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Makkah ke Palestina atau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nah barakallahu fikum, menggunakan burak yang dikenal dengan burak. Ini hewan atau bukan? Hewan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya bagaimana? Disebutkan dalam sebuah hadis apa? Kayak kuda. Nam al-baghl. Paham ya? Nam, dia itu barakallahu fikum dunal baghl fawqal himar. Dalam artian barakallahu fikum, dia itu lebih besar daripada keledai tapi di bawah baghl. Baghl itu perkawinan antara keledai dengan kuda. Paham ya? Jadi bentuknya yang secara pasnya bagaimana wallahu alam, yang jelas itu disebutkan dalam sebuah hadis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, fawqal himar dunal baghl. Fawqal himar maksudnya lebih besar daripada himar tapi lebih kecil daripada al-baghl. Baghl perkawinan antara kuda dengan keledai tadi. Nah, paham itu ya?
Jadi perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu semalam saja. Kisahnya itu terjadi sampai Isra Mi'raj, sampai di atas langit itu juga semalam. Kok bisa? Ya itu semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Karena buruk itu cepat sekali. Dalam artian dari Makkah ke Palestina sejauh itu, itu dengan menggunakan buruk tadi. Ini bukan mimpi, benar-benar terjadi. Paham ya? Oleh karena itu kufar Quraisy ketika dikabarkan tentang keadaan Rasulullah bahwasannya semalam di Masjidil Aqsa dan misalnya, mereka mengingkari dan menolak. Enggak mungkin seperti ini terjadi. Paham ya? Menunjukkan bahwasannya kejadiannya itu bukan mimpi. Kalau mimpi orang enggak ada yang ingkari. Kalau mimpi, paham ya? Ini bukan mimpi. Dengan jasad dan rohnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan buruk tadi. Secepatnya apa? Begitu. Barakallahu fikum, sejauh mata memandang, cepat sekali. Barakallahu fikum, buruk tersebut. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke langit yang 7 dengan apa? Mas'ad, tangga. Mi'raj itu maknanya adalah mas'ad. Itu semacam tangga, ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Langit demi langit, disambut oleh para nabi yang ada di atas tersebut. Barakallahu fikum, dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, sampai Rasulullah naik ke langit yang 7. Barakallahu fikum, di sana ada yang dikenal dengan Baitul Ma'mur. Sebuah tempat Baitul Ma'mur yang para malaikat beribadah di situ. Begitu masuk, sejumlah sebanyak itu enggak keluar selama-lamanya. Masuk lagi tiap hari gitu. Apa itu ya? Kemudian barulah setelah itu disyariatkannya apa? Salat 5 waktu. Semula dulu dalam sehari berapa awalnya? 50. Tapi ketika turun, kemudian dinasihati oleh Nabi Musa alaihissalam, umatmu enggak akan mampu. Naik minta keringan lagi. Akhirnya naik sampai di keringan dalam sehari semalam 5 kali. Salat 5 waktu ini. Paham itu ya? Barakallahu fikum. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya dahulu, barakallahu fikum, sebelum ketika Rasulullah dakwah 10 tahun setelah kenabian tersebut, itu masih ihtimamnya dengan tauhid. Tauhid. Paham ya? Bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meninggalkan kesyirikan. Karena apa? Karena sebuah ibadah tidak akan diterima kecuali dengan tauhid tadi. Setelah itu, barakallahu fikum hafizakumullah, Nabi kita Muhammad SAW setelah terjadinya Isra Mi'raj tersebut 3 tahun berdakwah di Mekah, melakukan sholat juga, sholat 5 waktu di Mekah waktu itu, paham ya? Akhirnya datanglah musuh-musuh Allah, kufar Quraisy. Barakallahu fikum, mereka mencaci, memaki, menggunjing dan bahkan membunuh Rasulullah SAW, terhalangi dakwah di situ. Tidak memungkinkan untuk menegakkan syariat Islam atau berdakwah agama Islam di Makkah setelah kejadian tersebut. Akhirnya diperintahkan untuk apa? Hijrah. Tahu ya? Hijrah ke mana? Ke Madinah. Dari Makkah ke Madinah. Berarti di Makkah berapa setelah kenabian tadi? 13 tahun. Setelah kenabian 13 tahun ya. Rasulullah diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Kemudian berdakwah tauhid 10 tahun. Setelah Isra Mi'raj, berdakwah lagi 3 tahun. Plus sekaligus menerapkan sholat tadi itu, syariat sholat. Akhirnya disempurnakan syariat-syariat yang lain seperti puasa, zakat, haji dan misalnya di mana? Di Madinah. Kisahnya bisa dilihat dalam Syarah Al-Ushul Ats-Tsalatsah di akhir-akhir itu ketika Syekh Muhammad Abdul Wahhab menukilkan hal tersebut. Mengenai bahwasanya dahulu untuk masalah puasa, zakat itu belum disyariatkan. Paham ya? Sehingga syariatnya setelah hijrah itu, paham ya? Ba'dal hijrah. Setelah hijrah baru disyariatkan. Di Madinah selama 10 tahun, paham ya? Berarti total sudah berapa jumlahnya? 13 ditambah 10 berapa? 23 tambah 40 63. Jumlahnya itu. Umur Rasulullah SAW ketika meninggal umur 63 tahun. Jadi 40 tahun sebelum kenabian itu Rasulullah enggak pernah melakukan perbuatan keji. Di zaman jahiliyah pun Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berkata dengan kata dusta, tidak berbuat perbuatan yang keji, tidak. Paham ya? Menjaga lisannya dan semisalnya jujur. Itu ketika di masa-masa jahiliyah seperti itu. Hingga diangkat menjadi nabi ketika umur 40 tahun. Kemudian beliau barakallahu fikum berdakwah, barakallahu fikum 10 tahun tadi. Kemudian adanya Isra Mi'raj ketika meninggalnya siapa? Istri yang dicintai, Khadijah bintu Khuwailid. Kemudian sama siapa? Pamannya Abu Thalib. Karena kisahnya waktu itu beriringan. Karena meninggalnya Abu Thalib dan juga istrinya tadi Khadijah bintu Khuwailid kan sedih. Akhirnya di antaranya dihibur tadi itu. Adanya Isra Mi'raj. Sekaligus disyariatkannya salat 5 waktu di situ. Akhirnya setelah terjadi Isra Mi'raj,
Rasulullah langsung apa? Kabar itu terdengar di telinga orang kafir Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad dalam waktu semalam kok bisa-bisanya dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, padahal jauh jaraknya. Mereka mengingkari, ini nggak mungkin, ini mungkin mimpi. Tapi nggak mungkin kan, kalau mimpi nggak mungkin diingkari. Mereka itu mengingkari karena mengatakan nyata, benar-benar nyata itu terjadi gitu loh. Paham ya? Nah, kok bisa itu loh. Akhirnya Rasulullah pun juga, nah barakallahu fikum, waktu itu sempat, nah barakallahu fikum dalam artian digertak oleh kufar Quraisy tadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tampakkan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW gambaran Masjidil Aqsa dan sekelilingnya. Sehingga ketika ditanya jawab langsung. Adapun yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, tapi kita untuk meyakini dan juga membenarkan enggak. Orang kufar Quraisy seperti itu. Sudah disebutkan ciri-ciri yang seperti ini, terima itu benar, tapi yang disampaikan itu benar, tapi untuk kita mengimani tidak. Bayangkan itu. Nah, kufar Quraisy. Ya barakallahu fikum itu. Nah, barakallahu fikum, setelah itu barulah hijrah ke mana? Dari Makkah ke Madinah. Ditemani oleh siapa? Rasulullah ketika hijrah di Makkah ke Madinah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian waktu itu sebelumnya sebagian para sahabat sudah apa? Sudah berangkat terlebih dahulu, mereka berangkat ke Madinah. Nah, barakallahu fikum, tapi karena terdengar oleh berita ini bahwasanya orang kok banyak pergi ke sana. Jangan-jangan nanti mendakwahkan dakwah tauhid di sana di Madinah. Akhirnya terdengar ini, akhirnya orang-orang kufar Quraisy mereka barakallahu fikum merapat untuk melakukan apa? Pembunuhan terhadap Rasulullah ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan ya. Waktu itu Rasulullah pas waktu malam itu beliau di rumahnya Ali bin Abi Thalib bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kemudian di malam itu orang kafir Quraisy sudah mengepung rumahnya siapa? Ali bin Abi Thalib tadi dikepung ingin membunuh Rasulullah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mereka dijadikan ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun riwayat yang mengatakan bahwa ditaburkan itu riwayatnya lemah. Oh ya, ditaburkan dengan pasir atau misalnya lemah. Tapi Allah Taala jadikan mereka tidur sehingga mereka tidak tahu. Akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi bersama Abu Bakar Siddiq dengan menjadikan salah satu orang penunjuk arah. Siapa penunjuk arahnya ini? Abdullah bin Uraikid ya. Abdullah bin Uraikid itu. Nah, Abdullah bin Uraikid penunjuk arahnya karena dia memang waktu itu dia itu dalam artian mengetahui istilah jalan tuh hafal itu loh, tahu itu, penunjuk arah itu istilahnya. Akhirnya berita ini barakallahu fikum, ketika di tengah perjalanan orang Makkah kan, penduduk Makkah tadi yang kufar Quraisy itu marah, mana ini kok lari? Akhirnya mengadakan sayembara, barang siapa yang bisa membawakan Nabi Muhammad dan bahkan Abu Bakar juga sekaligus maka mendapatkan berapa? 100 ekor unta. Wah, ada sayembara seperti itu. Akhirnya di jauh sana, di dekat-dekat padang pasir sana, di sebuah kampung itu terdengar salah seorang sahabat yang dulu masih kafir. Nah, dia yang ngejar-ngejar dia ini. Wah, itu Muhammad sama Abu Bakar tuh kejar sama dia. Dia mau nangkap ini. Mendengar sayembara itu dia kepengen mendapatkan 100 ekor unta. Dia mendengar kisah tersebut, akhirnya dia mengejar. Tapi begitu mengejar itu begitu dekat langsung tersungkur kudanya, nggak bisa bangkit lagi. Didoakan bangkit lagi. Mau ngejar lagi sungkur lagi. Akhirnya dia berjanji tidak mau menangkap. Nah, akhirnya lama-lama masuk Islam siapa ini? Suraqah bin Malik ya. Suraqah bin Malik ya. Suraqah bin Malik. Nah, barakallahu fikum, kisahnya panjang sekali itu. Yang jelas, supaya yang jelas, enggak tertangkap juga. Akhirnya Suraqah bin Malik ini pun pergi cuma membawa barakallahu fikum sepucuk surat untuk disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy tadi itu. Setelah lama kemudian, barakallahu fikum, kafir Quraisy tambah murka lagi. Mencari jejak mana ini, cari-cari. Akhirnya Rasulullah dan Abu Bakar sembunyi di mana? Di gua Sur ya. Nah, barakallahu fikum, disitulah kufar Quraisy mereka sudah di atas mulut gua itu. Akhirnya Abu Bakar sempat khawatir kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Taala itu bersama kita. Ma dhannuka ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu? Kita ini dua orang tapi Allah yang ketiganya. Nggak usah khawatir itu istilahnya. Benar, mata-mata mereka ditutupkan, nggak ada yang tahu. Padahal kalau seandainya, ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana, katanya. Wahai Rasulullah, kalau seandainya salah satu di antara mereka melihat di bawah telapak kakinya, niscaya akan nampak kita. Mereka akan melihat melihat kita. Kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu sedih, sesungguhnya Allah Taala bersama kita. Nah, ma dhannuka bisnaini Allahu salisuhuma. Bagaimana pendapatmu, kita dua orang tapi Allah yang ketiganya? Jangan khawatir. Benar, enggak tahu. Akhirnya setelah itu barakallahu fikum hafizakumullah, Rasulullah pun dengan selamat tadi
bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan tadi sampai barakallahu fikum di dekat Madinah. Nah, kemudian di sana ada salah satu orang Yahud, paham ya? Melihat kedatangan itu, akhirnya mengkabarkan penduduk Madinah. Wahai penduduk Madinah, ini orang-orang yang kalian tunggu. Ya, orang yang kalian damba-dambakan, maksudnya Nabi Muhammad itu, paham ya? Akhirnya mereka menyambut, semuanya keluar, laki-laki, perempuan, ada yang sama di atas atap misalnya, yang jelas seperti itu. Bawa senjata semuanya, senjatanya apa? Ya pedang, tombak, panah dan misalnya. Enggak ada seperti AK itu, enggak ada ya, waktu itu belum ada ya. Belum ada. Seperti itu. Akhirnya disambut dengan meriah itu. Adapun sambutan yang meriah itu, barakallahu fikum, diabadikan oleh orang-orang apa? Orang-orang Sufiat ini enggak benar ya. Yang mungkin dengan shalawat Badriyah dan semisalnya itu enggak benar itu ya. Barakallahu fikum, jelas tidak ada shalawat itu. Thala'al badru alaina dan misalnya itu enggak ada. Paham itu ya? Barakallahu fikum, yang jelas setelah itu disambut dengan meriah. Orang-orang yang menemani Rasulullah dari Makkah ke Madinah itu dijuluki dengan apa? Al-Muhajirun. Orang-orang yang penduduk Madinah asli yang menyambut Rasulullah hijrah dijuluki dengan Al-Ansar. Al-Muhajirun afdal min al-Ansar. Orang-orang Muhajirun itu lebih afdal daripada orang-orang Ansar. Dari sisi mana? Li'annahum jama'u bainan nusrah wal hijrah. Orang Muhajirun itu lebih afdal karena mengumpulkan di antara apa? Antara pertolongan hijrah bersama Rasulullah. Orang-orang Ansar kan enggak hijrah. Paham ya? Cuma menyediakan lahannya untuk orang-orang yang Muhajirun tadi. Jadi tapi menolong Rasulullah. Oleh karena itu disebutkan dalam Al-Qur'an taqdimu al-muhajirin ala ansar. Ya, barakallahu fikum, seperti itu. Berarti khulasahnya barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan umur barakallahu fikum hingga 63 tahun. Berdakwah setelah diutus atau diangkat menjadi nabi barakallahu fikum 13 tahun di Mekah, kemudian setelah itu digenapkan lagi di mana? Di Madinah berapa? 10 tahun. Total berarti 23 tahun. Barakallahu fikum, ditambah 40 tahun sebelum kenabian berarti 63 tahun. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam makasa di Makkah 10 sinin yad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah qabla fardhis shalah. Ya kan, ini perhatikan ini. Beliau tinggal di Makkah 10 tahun menyeru kepada beribadah kepada Allah Taala semata dan tidak mensekutukan Allah Taala dengan yang lainnya. Qabla fardhis shalah, sebelum diwajibkan salat, berarti sebelum apa? Sebelum Isra Mi'raj 10 tahun. Tapi setelah Isra Mi'raj berapa tahun? 3 tahun. Qabla fardhis shalah wa ghairiha min asy-syara'i'. Sebelum diwajibkan salat dan yang selainnya berupa syariat-syariat yang ada. Karena salat, syariat zakat, puasa, haji itu semuanya setelah hijrah. Barakallahu fikum. Li'anna tauhid asasul millati wa asliha. Li'anna tauhid asasul millati wa aslaha. Dikarenakan tauhid itu adalah apa? Adalah pondasi agama ini wa asluha, dan sumbernya, sumber pokoknya. Paham ya? Karena kita mengikuti millah agama siapa? Ibrahim alaihissalam. Wattabi' millata Ibrahim hanifa. Dan ikutilah apa? Millah agama Nabi Ibrahim hanifa. Agama al-hanif itu agama apa? Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwa. Agama yang mengajak menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan di situ. Wa baqiyatul faraidi far'un minhu. Adapun sisa-sisa kewajiban yang ada cabang dari tauhid tersebut. Karena tauhid ini intinya, asasnya, pondasinya, porosnya gitu ya. Kalau seandainya tidak ada tauhid, enggak terima. Fa idza zalal aslu zalal far'. Kalau asalnya, sumbernya, pokoknya, pondasinya itu enggak ada, hilang, cabangnya pun juga hilang. Maksudnya bagaimana? Kalau salat tanpa tauhid enggak diterima, zakat tanpa tauhid enggak diterima. Paham maksudnya itu? Barakallahu fikum, seperti itu. Sekarang beliau akan menyebutkan definisi ibadah yang paling bagus, upayakan dihafal. Wal ibadatu lughatan, ibadah itu secara bahasa, nanti yang dihafal secara syariat ya. At-tadallul wal khudu' wal inqiyad. Tadallul, merendahkan diri atau tunduk, wal khudu', merendahkan diri, wal inqiyad, tunduk dan patuh. Artinya hampir bersamaan, mirip semua. Tadallul juga merendah, al khudu' merendahkan diri, al inqiyad tunduk dan patuh. Wa syar'an, ini yang sering kita dengar definisi yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Ini dihafal ya. Jadi ibadah itu apa? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah
minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Artinya apa? Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tersembunyi, itu adalah ibadah. Nah, ini termasuk salah satu cara menetapkan sebuah perbuatan itu ibadah. Paham ya? Jadi terkadang dalam dalil itu enggak ada nas dikatakan ibadah, itu enggak ada. Paham ya? Terkadang butuh pengertian seperti ini. Buktinya apa buktinya? Salat, zakat, itu enggak ada nas as-salatu ibadatun, ada? Enggak ada, dicari dalam Al-Qur'an sampai mati enggak dapat. Sampai dapat enggak? Enggak dapat lafaz seperti itu, as-salatu ibadatun. Az-zakatu ibadatun, ada? Enggak akan jumpai. Tapi dengan apa? Ini dengan definisi di antaranya. Paham ya? Atau dengan cara langsung kita ambil dari kaidah. Paham ya? Dalam Al-Qur'an ada perintah salatnya, wa aqimus shalah, dan tegakkanlah salat. Misalkan, paham ya? Nah, diambil dari situ apa? Al-asl fil amr yadullu 'ala al-wujub. Sebuah perintah hukum asalnya adalah wajib. Nah, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala ridhoi, dan setiap perkara yang Allah Taala cintai dan Allah Taala ridhoi adalah ibadah. Kembali ke definisinya. Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup seluruh perkara yang Allah Ta'ala cintai dan Allah Ta'ala ridhoi, baik berupa ucapan maupun amalan yang nampak maupun yang tersembunyi. Terkadang ada nas terang-terangan menyebutkan itu adalah ibadah. Seperti apa? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Hadis yang sahih. Hadisnya siapa? Hadisnya Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, rawahu Tirmidzi dan Abu Dawud itu ya. Awana barakallahu fikum. Ad-du'a huwal ibadah. Yang lemah itu ad-du'a mukhul ibadah. Ya, doa itu adalah barakallahu fikum inti daripada ibadah, itu keliru. Itu harusnya lemah. Paham ya? Nah, hadisnya Anas bin Malik itu yang sahih adalah hadisnya Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Naam, itu terang-terangan. Doa was salati wal khaufi wal raja'i wal mahabbah, seperti berdoa, salat, rasa takut, wal raja', rasa berharap, wal mahabbah, rasa cinta, wa ghair dzalik min al ibadat, dan yang selain itu daripada ibadah-ibadah, fayajibu ikhlasuha wa ifraduha lillahi wahdah la syarikalah, maka wajib memurnikan, mengikhlaskan ibadah tersebut dan menunggalkan ibadah tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Maka barang siapa yang memalingkan salah satu di antara beribadah tersebut untuk selain Allah Taala, maka dia musyrik kafir. Karena orang yang berpaling dari tauhid musyrik enggak? Musyrik. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dalam kitab beliau apa itu? Ighatsatul Lahfan. Nah, beliau mengatakan apa? Wal mu'ridu 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba. Wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid, dia dikatakan musyrik, mau atau enggak mau, musyrik, berpaling dari tauhid. Dan orang yang berpaling dari as-sunnah dikatakan mubtadi'un dhalun. Pelaku bid'ah dan sesat ya. Mau atau tidak mau, itu hukum asalnya seperti itu. Orang yang berpaling dari tauhid dan berpaling dari as-sunnah. Ucapan berpaling berarti menunjukkan apa? Sudah dinasihati, dijelaskan, diarahkan untuk menolak, membantah. Mu'rid namanya, orang berpaling itu loh. Paham ya? Bukan maknanya orang bodoh lain lagi urusannya. Ini berarti mu'rid itu orang yang berpaling sudah tahu gitu loh. Paham maksudnya? Sehingga kalau dihukumi seperti itu jangan disalahkan. Musyrik misalnya, barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian berikutnya wa tahridu 'ala dzalik. Nah, ini sambungan syarah yang disampaikan di sini ya. Wa tahridu 'ala dzalik maksudnya dorongan dan anjuran untuk berbuat tauhid tersebut ai ala ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Dorongan dan anjuran untuk beribadah kepada Allah Taala semata dan tidak mensekutukan Allah Taala dengan yang lainnya. Karena kenapa barakallahu fikum? Karena barakallahu fikum sekutu-sekutu yang dijadikan untuk tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dan orangnya itu sendiri yang menyembah, yang menjadikan persekutuan tadi itu apa? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi riwayat Muslim, hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Allah taala berkata dalam hadis qudsi tersebut, "Nam ana aghna syuraka'i 'an syirki, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan kesyirikan dan persekutuan. Maka barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, kemudian dia berbuat kesyirikan di dalam amalan tersebut bersama diriku, taraktuhu wa syirkah. Aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Bayangkan itu. Allah Taala berpaling langsung.
berpaling dari kesyirikan dan juga berpaling dari apa? Pelaku kesyirikan tadi, dari terima. Ayo na'am. Kata beliau sini wal hadd 'ala dzalik, dan juga dorongan untuk berbuat hal tersebut, itu beribadah kepada Allah Taala semata. Was-sabri wal musabarah 'ala ad-da'wati ila tauhid, dan bersabar, wal musabarah, dan saling bersabar di atas dakwah kepada tauhid, karena berat sekali. Dakwah di atas tauhid itu bukan perkara yang ringan, perkara yang berat. Bukti Nabi kita Muhammad SAW ketika awal-awal kali dakwah bagaimana? Banyak hujatan, banyak barakallahu fikum halangan, rintangan, dan bahkan cacian, makian, pengusiran pun ada. Paham dia? Barakallahu fikum. Dari kalangan keluarganya sendiri ada, paman-pamannya sebagian, paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu menunjukkan bahwasanya berat. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa atba'uhu man ba'dah. Sebagaimana yang dahulu Rasulullah mendakwakan dan juga para pengikutnya setelahnya. Paham ya? Wa targhibu fima 'addahu Allah, wa targhibu fima 'adda Allah li ibadihi al-mukhlisin minan na'imil muqim, dan memberikan at-targhib, dorongan dan juga penyemangat atau motivasi terhadap perkara yang Allah Taala persiapkan untuk hamba-hambanya yang mukhlisin, yang berbuat keikhlasan, berupa an-na'imul muqim, berupa kenikmatan yang sangat kekal, itu surga maksudnya. Wa tarhibu amma a'adda Allah lil musyrikin min al-'adzabil alim wal khulud fil jahim. Wa tarhib, dan menakut-nakuti, paham ya, memberikan barakallahu fikum manusia agar takut gitu ya, memperingatkan dari perkara yang Allah Taala persiapkan untuk orang musyrikin, berupa azab yang sangat pedih dan kekal di dalam neraka jahim, waliyadu billah. La yamutu fiha wala yahya, tidak mati, tidak hidup, merasakan terus. Wa badril wus'i fi dzalik, dan mencurahkan usaha kuatnya untuk hal tersebut. Maksudnya apa? Mendakwakan tauhid dan mematahkan kesyirikan. Berupaya semaksimal mungkin. Kita selesaikan dikit lagi. Wal muwalatu fi, dan juga bermualah. Mualah maksudnya adalah al-wala wal bara. Berloyalitas, berkasih sayang, berteman kepada orang-orang yang sesama ahli tauhid, sesama ahli sunnah wal jamaah tentunya. Ai fit tauhid, berkaitan masalah tauhid. Al-muwalah, kata beliau, wal muwalatu al-muwadah wal musadaqah wan nusrah. Diddu al-muadah. Al-muwadah saling mencintai. Barakallahu fikum. Kemudian apa? Wal musadaqah. Dan saling apa? Saling berteman. Wan nusrah, saling menolong. Diddul muadat, lawan daripada permusuhan atau saling bermusuhan. Karena permisalan seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain bagaikan apa? Bagaikan bangunan yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'da wa shabbaka baina asabi'ih. Rasulullah mengatakan seperti ini. Wa shabbaka baina asabi'ih, seperti ini. Al-mu'min lil-mu'min kal bunyan yashuddu ba'daha ba'da wa shabbaka baina asabi'ih, seperti ini. Jadi orang mukmin dan orang mukmin yang lainnya itu bagaikan bangunan yang saling apa? Menguatkan sebagiannya kepada sebagian yang lainnya. Kemudian Rasulullah wasyabbaka, seperti ini, melakukan seperti ini. Apa istilahnya ini? Menggenggamkan antara jari jemarinya seperti ini, menunjukkan bahwa sangat kuat sekali gitu loh. Paham ya? Mathalul mu'minina fi tarahumihim wa tawadihim wa ta'atufihim kamathalil jasad. Permisalan seorang barakallahu fikum, seorang mukmin dalam masalah mencintai, kemudian juga saling menolong, saling membantu, bagaikan apa? Bagaikan jasad. Idza ishtaka minhu 'udwan tad'u lahu sa'irul jasad kulli. Apabila salah satu anggota badannya terasa kesakitan, yang lainnya ikut merasakannya. Menunjukkan bahwasanya apa? Kuatnya ikatan apa? Ikatan persaudaraan yang dibangun di atas akidah yang satu, manhaj yang satu, prinsip yang satu, dakwah yang satu. Yaitu dakwah kalimat la ilaha illallah, prinsip manhaj ahli sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Faman ahabba Allah, maka barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, ahabba fi. Maka Allah Taala akan mencintai pada jalan tersebut. Wa wala awliya, dan Allah Taala akan berikan pertolongan kepada para walinya. Wa kullama qawiyat mahabbatul 'abdi lillahi fi qalbi, dan semakin kuatnya rasa cintanya seorang hamba kepada Allah Taala pada hatinya, qawiyat hadhil a'mal al-mutarattibah 'alaiha, maka akan kuat pula amalan-amalan yang ditimbulkan barakallahu fikum atau dimunculkan daripada ibadah tersebut. Amal ibadah banyak sekali. Barakallahu fikum.
Wa bi kamaliha yakmul tauhidul 'abd, dan dengan kesempurnaan kecintaan tersebut akan sempurna pula tauhidnya seorang hamba. Wa bi dha'fiha yad'uf, dan dengan apa? Nah, barakallahu fikum, dan dengan lemahnya, nah, barakallahu fikum, rasa cinta seorang hamba kepada Allah Taala akan lemah pula, nah, barakallahu fikum, tauhidnya. Wa bi kamaliha yakmul tauhidul 'abdi wa bi dha'fiha yad'uf. Apa maksudnya itu ya? Awana barakallahu fikum, seperti itu. Fayajibu 'alal muslimi mu'alatu awliya'illahi ta'ala wa mahabbatihim. Fayajibu 'alal muslimi, maka wajib atas seorang muslim mu'alatu awliyaillah ta'ala wa mahabbatuhum, wajib untuk mencintai para wali Allah Ta'ala dan juga berloyalitas dengan mereka, saling mencintai mereka. Li'anna dzalika min lawazimi la ilaha illallah. Dikarenakan itu semuanya adalah termasuk lawazim, keharusan daripada apa? Daripada kalimat la ilaha illallah. Wa qad qala ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya hanya saja penolong kalian adalah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan orang-orang yang mereka beriman, alladzina yuqimunas shalah, yaitu mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa hum raki'un, dalam keadaan mereka rukuk selalu, dalam artian beribadah. Wa man yatawallallaha wa rasulah, dan barang siapa yang berpaling dari Allah dan rasulnya, walladzina amanu, dan berpaling dari orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun, karena sesungguhnya pasukan atau kelompok golongan Allah Ta'ala itulah yang menang. Maksudnya bagaimana? Golongan orang-orang yang bela agama Allah Subhanahu wa taala itu yang menang. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya kelompok atau golongan Allah Subhanahu wa taala itu kelompok orang-orang yang mendakwahkan, mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang menolong membela agama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Paham ya? Karena sumber pertolongan Allah Ta'ala sebabnya adalah seorang hamba tersebut menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Ta'ala menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Jika Allah Ta'ala menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Dan apabila Allah menghinakan Allah Ta'ala, dan apabila Allah Ta'ala menghinakan kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa menolong kalian. Siapa lagi yang menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala? Seperti itu. Wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum ba'dih. Wa man nasru illa min indillah. Tidaklah ada pertolongan kecuali sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah menunjukkan bahwasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang, na barakallahu fikum, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka hari yang akan dihadapi nanti dari kiamat. Walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih dengan perkara dunia yang terlewatkan. Apa sifatnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan bertakwa. Itulah kunci untuk menjadi wali-wali Allah Ta'ala. Kamu mau antum menjadi wali Allah Ta'ala? Wali songo? Lain lagi ya, lain lagi. Barakallahu fikum. Kalau mau jadi wali Allah Subhanahu wa taala kuncinya beriman dan bertakwa tadi. Nah, barakallahu fikum. Wal ayatu wal hadits li wujubil muwalatil mu'minin katsiratun jiddah. Dan ayat-ayat serta hadis-hadis yang mengenai wajibnya berloyalitas, senang dengan orang mukmin itu banyak sekali. Wa hadza 'ala sabil umum. Ini semuanya adalah berdasarkan barakallahu fikum keumuman, amma 'ala sabil tafsil. Adapun ditinjau dari rincian, barakallahu fikum. Wa dzikril firaq baina wa dzikril farqi bainal muwalati kamilil iman min naqisil iman wa nahwi dzalik fa huwa maqsudan fi mawdhi'ihi. Adapun secara terperinci dan penyebutan tentang perbedaan antara berloyalitas, loyalitasnya orang yang sempurna keimanannya dari orang yang kurang imannya dan yang semisal dengan itu, maka itu dibahas, dibentangkan pada tempatnya, dalam artian tidak dibahas di kitab ini. Wa takfiru man tarakahu, dan juga mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Hukum asalnya enggak masalah, karena hukum asalnya yang meninggalkan tauhid apa? Kafir. Paham ya? Hukum secara keumuman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya, hukumnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahli kitab, al-yahud wa nasara, dan orang musyrikin, orang yang berbuat kesyirikan. Wa takfiru man taraka at-tauhid, dan mengkafirkan orang yang meninggalkan tauhid. Faman lam yufridillah bil ibadah, maka barang siapa yang tidak mengesahkan
mengesahkan Allah Ta'ala dalam beribadah, bahwa kafir, maka dia adalah kafir kainan man siapapun orangnya. Walau kana yaqumul lail wa yasumun nahar, walaupun dia itu menegakkan salat malam dan puasa siang, waman lam yukafirhu aw syakka fi kufrihi ba'da qiyamil hujjah, dan barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir tersebut dan ragu terhadap kekafirannya setelah tegak hujjah padanya, fa huwa kafirun misluh, maka dia kafir seperti dia juga. Hati-hati. Kama sayatil kalam alaihi fi nawaqidil Islam, insyaallah taala sebagaimana akan datang penjelasan atau pembicaraan masalah ini dalam kitab atau dalam pembahasan nawaqidil Islam, pembatal keislaman, insyaallah taala. Nah, kita mengkafirkan orang Yahudi dan Nasrani berani enggak? Berani enggak? Berani, karena nas gitu loh. Kalau nas berani, tapi kalau yang tidak nas, barakallahu fikum, maka kita katakan dikhawatirkan mereka termasuk penduduk api neraka. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, pelaku dosa besar misalnya enggak bisa kita pastikan, tapi dikhawatirkan dia termasuk penduduk neraka. Karena khawatirnya apa? Khawatirnya tidak seperti itu. Nah, barakallahu fikum, tapi kalau kita memastikan enggak bisa kecuali dengan dalil. Adapun dari kalangan orang muslimin, mukminin yang meninggal dunia, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan masukkan dalam surga. Paham ya? Kecuali yang dinaskan dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah, maka kita memastikan, boleh memastikannya. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang tidak, maka kita menghukumi secara umum. Nah, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.